Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Rampes. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala kulli khairin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada hari ini Kamis tanggal 7 Desember 2023 kita dapat berkumpul pada kegiatan press release pengawasan masa kampanye pemilu tahun 2024 Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Jatimungal dalam keadaan sehat walafiat. Syafaat, sholawat beserta salam semoga selamanya terlimpah kepada panutan alam Kanjeng Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, hingga sampailah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Jatimungal beserta jajaran pimpinan, yang saya hormati rekan-rekan Sekretariat Panwaslu Kecamatan Jatimungal, yang saya hormati bapak-bapak dari tim peliput, yang saya hormati hadirin tamu undangan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan yang dibiayai dari anggaran operasional Panwaslu Kecamatan Jatimungal untuk tambahan bulan November 2023. Dan kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan untuk menyampaikan dan menyamakan persepsi kepada publik tentang masa kampanye dan kesiapan pemilu 2024. Juga kegiatan ini diikuti oleh tim peliput dan undangan eksternal yang ada di wilayah Kecamatan Jatimungal. Dan sebagai pembuka dari saya sendiri sebagai Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Jatimungal, saya hanya itu yang dapat saya sampaikan, dan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Ketua Panwaslu Kecamatan Jatimungal. Kepada yang terhormat Bapak Wandeni, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat rekan-rekan peserta press release yang saya hormati dari media, yang saya hormati juga dari rekan-rekan aktivis yang berada di Kecamatan Jatimungal yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Tak lupa saya juga mengapresiasi kepada jajaran sekretariat yang dikomandai oleh Kepala Sekretariat yaitu Ibu Noh. Kemudian juga saya sampaikan hormat saya juga kepada rekan saya, para komisioner, Pak Asep dan Pak Mukhtar, rekan-rekan semua, para hadirin. Pada hari ini alhamdulillah kita bisa menyelenggarakan salah satu kegiatan yang menjadi agenda dari kegiatan-kegiatan dari kabupaten yang dilaksanakan oleh Panwas Kecamatan. Di antaranya yaitu pada hari ini tanggal 7 Desember, seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Kasek barusan, ini adalah anggarannya yang November, tapi kita bisa melaksanakannya Desember karena pada bulan November dan Desember ini, terutama pada bulan November, kita banyak kegiatan di bulan November, sehingga acara untuk kegiatan press release itu baru bisa dilaksanakan pada hari ini. Rekan-rekan semua, saya sampaikan secara global, kayaknya tidak terlalu mendetil dalam kesempatan ini. Alhamdulillah kita sekarang sedang melaksanakan pesta demokrasi
yang mana pesta demokrasi ini berjalan setiap 5 tahun sekali. Dan teman-teman, rekan-rekan semuanya mungkin sudah mengetahui kenapa dilaksanakan 5 tahun sekali. Ini adalah merupakan amanah dari Undang-Undang Dasar 1945, yang mana negara kita itu merupakan negara kesatuan yang kedaulatannya adalah ada di tangan rakyat. Nah, itu dasar kenapa kita menyelenggarakan pemilu. Kembali kita ke Undang-Undang Dasar di situ. Jadi kita atau pemerintahan kita sedang melaksanakan amanah konstitusi, dari situ dasarnya. Itu tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ya teman-teman, di mana negara kita itu adalah negara kesatuan yang kedaulatannya adalah di tangan rakyat. Karena demikian kemudian diatur lagi dari pasal-pasal berikutnya bahwa kita menyelenggarakan itu tidak sembarangan, pemerintah kita melaksanakan pemilu. Nah, di pasal 22 di pasal 22 di situ dicantumkan bahwa kita melaksanakan pemilu itu selama 5 tahun sekali, dan untuk memilih anggota dewan dari pusat sampai ke tingkat kabupaten, ditambah dengan pemilihan presiden dan wakil presiden. Ya teman-teman, seperti itu dasarnya. Dan diselenggarakan selama 5 tahun. Kemudian ini adalah pesta demokrasi. Yang namanya pesta berarti kan ada panitianya di situ. Kita kecil-kecilan aja ilustrasinya, ketika kita melaksanakan misalkan sebuah hajat, pasti ada panitianya sekecil apapun, apalagi ini adalah hajat besar. Nah, di situ juga ada dasarnya. Siapa yang melaksanakannya, ada penyelenggaranya, ada juga di situ. Tidak sembarangan teman-teman. Pemerintah juga ada dasarnya, yaitu di dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa yang menyelenggarakan pemilu adalah jajaran penyelenggara, di antaranya adalah KPU, kemudian juga Bawaslu. Alhamdulillah Bawaslu sekarang sudah bukan temporer lagi, bukan ad hoc lagi, sampai di kabupaten, sama sejajar dengan kakaknya yaitu KPU setiap 5 tahun sekali, dan itu sudah berlangsung dari mulai pemilu periode 2019 dan sekarang juga sudah berjalan seperti itu. Dan untuk ad hocnya untuk kecamatan masih setiap periode, setiap tahapan kita setelah selesai baru kita juga selesai. Purna baktinya setelah selesai pelantikan sampai pelantikan yang berhasil untuk dilantik. Rekan-rekan semua yang saya hormati, saya pada kesempatan ini menyampaikan dari awal bahwa penyelenggara pemilu itu, saya cut aja ke belakangnya, saya langsung ke penyelenggara pemilu. Ada 3, yaitu KPU, Komisi Pemilihan Umum, kemudian Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu, kemudian juga di situ ada DKPP. Nah, kita sebagai Bawaslu yang ada di kecamatan, yaitu pengawas pemilu kecamatan, mempunyai tugas untuk mengawasi. Di situ juga dalam undang-undangnya, saya sampaikan dulu dari Undang-Undang Dasar 1945 itu. Kemudian pemerintah membuat undang-undang sebagai dasar untuk melaksanakan tugas kita, yaitu Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Jadi kita mengacu ke situ. Jadi teman-teman semuanya, kita sebagai pengawas pemilu kecamatan dalam menjalankan tugasnya, yaitu mengacu terhadap regulasi, baik itu Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 maupun undang-undang atau peraturan-peraturan yang turunannya, seperti peraturan KPU dan peraturan Bawaslu. Jadi kita dalam melaksanakan tugas tidak sembarangan kita melaksanakan tugas semau kita. Jadi setiap kita melaksanakan tugas itu berdasarkan peraturan yang
sekarang berlaku baik di KPU maupun di Bawaslu, yang di atasnya adalah kedua-duanya mengacu ke Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, itu menjadi dasar untuk kita. Dan dalam melaksanakan tugas, kita itu mengawasi setiap regulasi yang menjadi dasar untuk pekerjaan rekan kita, yaitu di jajaran KPU di situ. Jadi kalau jadi pengawas pemilu itu literasi regulasinya sangat banyak yang harus dikuasai. Selain peraturan Bawaslu, juga kita harus menguasai setiap peraturan bahkan sampai ke surat edaran yang menjadi produk KPU, kemudian juga surat keputusan, karena di situ kan ada peraturan KPU-nya, ada berupa SE-nya, ada berupa SK-nya, seperti itu. Kita selalu mengacu ke situ, teknis, untuk regulasi teknis mereka gitu, untuk menjalankan penyelenggaraan pemilu 2024. Dan kita tentunya harus benar-benar menguasai itu, karena kenapa? Itu adalah dasar untuk kita melaksanakan pengawasan. Kalau misalnya kita tidak paham terhadap regulasi, semua regulasi, mau ngawasi apa? Jadi pertama, ke penyelenggara jajaran pengawas, kita selalu menekankan harus menguasai semua peraturan di KPU ditambah dengan peraturan Bawaslu. Peraturan Bawaslu teknisnya langsung ke pengawasan, teknis pengawasan tentunya. Tapi yang utama, kita juga harus benar-benar menguasai setiap peraturan yang jadi update terus. Setiap yang keluar dari KPU kita pelajari, kita pahami, kemudian kita laksanakan untuk bahan pengawasan. Nah, dengan demikian teman-teman, dalam rangka aktivitas pengawasannya tentunya akan tepat sasaran, tidak salah. Nah, kalau misalkan kita jadi pengawas tidak mengerti dan tidak paham terhadap peraturan, kita akan salah nantinya, dan itu akan mengakibatkan hal-hal yang sangat fatal. Kebetulan Bawaslu itu dianggap berada di ranah konflik. Kalau kita kurang menguasai itu, nanti akan blunder, akan kembali lagi ke kita resikonya. Kemudian di samping itu, kita juga harus tahu dan paham objek pengawasannya. Bagaimana kita mengawasi kalau memang tidak paham terhadap objeknya? Itu juga akan ngaco dalam pengawasannya. Kemudian juga di samping itu, saya belum nyampe ke tahapan teman-teman. Di samping itu juga untuk Bawaslu, tidak tahu kalau jajaran penyelenggara yang lain, yang jelas harus bisa membangun komunikasi yang baik dengan, kalau di tingkat kecamatan adalah Forkopincam, teman-teman yang hadir di sini termasuk media, termasuk teman-teman aktivis, ormas, kelembagaan-kelembagaan yang lain yang ada di desa atau yang ada di tingkat kecamatan. Dan kita juga membangun koordinasi yang baik juga terhadap teman-teman, dan itu sudah dilakukan. Karena kalau tanpa dukungan teman-teman semua, saya pikir kita berada dalam ranah seperti ini, kita tidak akan berjalan dengan mulus. Dan alhamdulillah saya refleksikan dari beberapa periode untuk Jatinunggal. Untuk Jatinunggal alhamdulillah selalu kondusif, dan mudah-mudahan dalam pemilu dalam penyelenggaraan 2024 pun kita bisa lebih kondusif dan hasilnya bisa sukses dan bisa mewujudkan para pimpinan yang berkualitas sesuai dengan amanah konstitusi. Itu tujuan kita. Kenapa kita membangun semua yang berkompeten di situ, kita membangun komunikasi yang baik dan selalu koordinasi. Kemudian teman-teman semua, rekan-rekan, untuk diketahui, karena dalam kegiatan press release itu kalau kita kembangkan, ini adalah kegiatan diseminasi informasi.
Diseminasi itu jadi kegiatan penyebarluasan informasi. Informasi apa? Kalau konteksnya misalkan pengawasan, berarti diseminasi tentang pengawasan. Jadi kami mengundang teman-teman dari media itu berharap bisa menyampaikan ke publik, bisa menyebarluaskan informasi apa saja yang sedang dilakukan, yang telah dan sedang dilakukan dan juga akan dilakukan oleh kami sebagai pengawas pemilu 2024 berdasarkan amanah konstitusi tentunya. Sehingga pada saat ini alhamdulillah dari rekan-rekan media dengan rasa hormat sudah datang di sini, dan nanti outputnya bisa menyampaikan ke publik untuk bisa paham dan mengerti, bahkan bisa membantu terhadap lembaga kami dalam rangka pengawasan pemilu 2024. Karena dalam konteks pemilu itu yang namanya melibatkan konsentrasi politik, yaitu peserta pemilu kan, di situ ada peserta pemilunya. Itu berbeda-beda kan, namanya orang yang ingin menang itu pasti dilakukan dengan berbagai cara. Kemudian kenapa kami mengundang teman-teman untuk diseminasi, dan bahan untuk diseminasi itu dengan press release ini, ada nanti kegiatan-kegiatan kami itu supaya teman-teman atau publik yang ada di Kecamatan Jatinunggal itu ikut berpartisipasi sebagai pengawas. Karena kami di sini juga melibatkan seperti yang sudah kita melakukan sosialisasi partisipatif pengawasan, dan mungkin tidak cukup dengan itu, jadi kami lebih lebih cocok misalkan mengundang media untuk memperkuat hasil sosialisasi kami yang sudah dilakukan kurang lebih 2 kali ya Bu ya. Kita melaksanakan partisipatif dari masyarakat itu untuk ikut mengawasi. Nah, ditambah dengan sekarang, jadi mereka akan ikut bertanggung jawab dalam melaksanakan dalam pengawasan pemilu 2024, karena tugas kita itu adalah mengawal demokrasi sesuai dengan prinsip-prinsip dan ajas-ajas pemilunya. Kemudian teman-teman, rekan-rekan, untuk mempersingkat waktu, kami dibentuk itu sekitar kurang lebih bulan berapa ya kita dilantik? Tahun kemarin, alhamdulillah sudah berjalan. Kalau nggak salah kita sudah berjalan setahun ya. Apa yang dilakukan dalam setahun itu mungkin bertanya-tanya teman-teman. Ya, kami sampaikan sekarang untuk diketahui sebagai bahan untuk dipublikasikan oleh rekan-rekan media. Dalam pemilu, dalam penyelenggaraan pemilu itu ada beberapa tahapan. Jadi kita mengawasinya itu dalam setiap tahapan pemilu. Pertama, tahapannya dari mulai tahapan pemutakhiran daftar pemilih, pemutakhiran data pemilu. Dari sejak mereka dibentuk jajaran KPU, karena kita juga selain mengawasi peserta pemilu dan tahapan-tahapan pemilu, juga kita bertugas untuk mengawasi terhadap penyelenggara pemilu, yaitu KPU, jajaran KPU. Kalau di tingkat kecamatan mungkin PPK, penyelenggara di kecamatan itu PPK, sampai ke bawah-bawahan, sampai ke KPPS. Apakah mereka itu benar menjalankan prinsip dan ajas pemilu dalam melaksanakan penyelenggaraannya? Ketika misalkan mereka keluar dari koridor regulasi,